Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan kepada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik Nanda sekalian, bertemu lagi dengan saya Pak Sunarto di video pembelajaran pada hari ini, di mana pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian yang pertama yaitu sel. Dan kemudian pekan lalu kita membahas tentang organel-organel yang terdapat pada sel itu sendiri. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua yaitu tentang jaringan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang jaringan, kita perlu mengetahui pengertian daripada jaringan itu sendiri. Oke, ada yang tahu kira-kira apa pengertian dari jaringan? Nah, jadi jaringan adalah kumpulan beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, jadi dia memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yaitu fungsinya secara umum adalah menyusun daripada tubuh makhluk hidup. Oke, ternyata jaringan itu dibagi menjadi dua. Ya, ada jaringan pada hewan dan ada jaringan pada tumbuhan. Oke, kita bahas yang pertama jaringan pada hewannya. Oke, jadi pada hewan dan manusia terdapat 4 macam jaringan utama, yaitu ada jaringan epitel, ada jaringan pengikat atau penyokong, ada jaringan otot dan ada jaringan saraf. Oke, yang pertama jaringan epitel. Jadi jaringan epitel ini adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, ya, baik dia di bagian dalam maupun permukaan luar. Nah, jadi kalau jaringan epitel misalnya kita bisa lihat di sini, ini adalah bentuk dari jaringan epitel. Kemudian contohnya itu kalau misalnya di permukaan luar itu yang melapisi tangan kita, ya. Kemudian punggung tangan, ya. Kemudian kalau di permukaan dalam itu contohnya yang terdapat pada usus halus, ya, yaitu jonjot-jonjot khusus. Kemudian ada di bagian tenggorok atau tenggorokan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada jaringan penyokong atau pengikat, yang dimana jaringan ini berfungsi untuk menyatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan mempersatukan organ-organ itu menjadi sistem organ. Nah, jadi fungsi utama dari jaringan penyokong ini adalah untuk melindungi atau menyokong organ-organ yang lemah. Nah, misalnya yang terdapat misal, ya, pada jaringan darah. Ya, jadi dia melindungi bagian organ yang terdapat pada bagian yang berperan dalam sistem peredaran darah, ya. Kemudian misalnya juga terdapat pada jaringan tulang rawan dan tulang keras, misalnya yang terdapat pada rangka kita, ya. Jadi dia juga terdapat di situ. Kemudian ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini dia memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Jadi dia punya kemampuan untuk beraktivitas dan beristirahat. Nah, jadi jaringan otot ini dibagi menjadi 3. Ada otot lurik, kemudian otot polos dan otot jantung, ya. Jadi otot lurik ini biasa juga disebut dengan otot rangka, ya. Kemudian otot polos dia sering juga disebut sebagai otot yang memiliki miofibril yang homogen. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya otot jantung yang khusus untuk terdapat pada jantung daripada hewan dan manusia, ya. Oke, jadi otot lurik ini kalau berdasarkan sifat kerjanya, jadi dia memiliki ciri-ciri masing-masing, ya. Baik dari otot lurik, polos maupun jantung, dia memiliki ciri yang berbeda dari otot yang lainnya. Nah, jadi kalau dia otot lurik, maka dia berfungsi untuk menyusun bagian rangka kita, dan dia bekerja secara volunter, ya, di bawah kesadaran kita. Jadi kalau kita mau gerakan, dia akan bergerak mengikuti kemauan kita, ya. Jadi dia berada di bawah
kontrol otak kita, ya. Beda dengan otot polos dan otot jantung, walaupun dia memiliki sifat yang sama, ya. Jadi otot polos itu kerjanya dia involuntar, lawan dari voluntar, ya. Jadi otot polos dan otot jantung itu dia bersifat involuntar, bekerja di luar kesadaran kita atau bekerja di luar kendali otak kita. Nah, misalnya kalau otot polos itu terdapat pada misalnya ya pada usus pencernaan, jadi dia di usus pencernaan itu kita tidak pernah meminta usus untuk membantu dalam proses pencernaan makanan. Dia akan bekerja secara otomatis tanpa kita kendalikan, tanpa bisa kita atur. Berhenti dulu, silakan lanjut lagi, seperti itu. Sama dengan jantung kita, otot jantung ini, kita tidak pernah meminta jantung kita untuk berhenti dulu, berdenyut sebentar, istirahat dulu karena capek, ya. Jadi dia akan bekerja secara otomatis. Nah, kemudian ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini disusun oleh sel-sel saraf atau yang biasa disebut dengan neuron. Nah, jadi sel saraf ini yang kemudian dia memberikan stimulus, ya, atau rangsangan, atau dia menerima ragam informasi yang berasal dari lingkungan kita. Misalnya ya, jaringan saraf ini contoh, ya. Kalau Anda sekalian tidak sengaja memegang panci yang panas, maka secara spontan akan ditarik menjauh dari panci yang panas itu, ya. Tangan kita akan kita tarik secara spontan. Artinya bahwa jaringan saraf kita di sini memberikan informasi atau respon bahwa apa yang kita sentuh itu panas. Nah, jadi itu fungsinya, ya. Dia memberikan stimulus atau informasi. Kemudian berdasarkan fungsinya, jaringan saraf atau neuron itu dibagi menjadi 3. Ya, ada namanya neuron sensorik, kemudian ada neuron motorik dan neuron konektor, ya. Jadi kalau neuron sensorik ini artinya yang berkaitan dengan sensor kita yang kita merasakan, ya, respon dari lingkungan sekitar kita. Kemudian kalau neuromotorik ini berkaitan dengan pergerakan kita, dan neuron konektor ini adalah perpaduan dari sensorik maupun motorik. Oke, lanjut. Jaringan yang kedua yaitu jaringan pada tumbuhan. Oke, jaringan pada tumbuhan itu meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Nah, jadi saya kira Anda sekalian, untuk jaringan epidermis ini kita bisa lihat di sini, ya, di struktur daripada jaringan pada daun. Jadi dia memiliki namanya jaringan epidermis yang terletak di permukaan luar, ya, daripada akar, batang, dan daun itu sendiri. Fungsinya dia berfungsi untuk melindungi bagian-bagian yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Kemudian ada jaringan parenkim. Jadi ada jaringan dasar karena merupakan penyusun sebagian besar organ tumbuhan. Kemudian fungsi utama dari jaringan parenkim ini adalah memperkuat jaringan-jaringan yang lain. Bisa juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat pertukaran gas, ya, oksigen dan karbon dioksida. Jadi ini fungsi daripada jaringan parenkim. Kemudian ada jaringan penguat, terdiri atas 2 macam jaringan, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kemudian yang terakhir ada jaringan pengangkut, ya, terdiri dari 2 macam, yaitu xilem dan phloem. Di mana pada jaringan xilem itu disebut sebagai pembuluh kayu, sedangkan jaringan phloem disebut sebagai pembuluh tapis atau ayak. Nah, jadi xilem ini dia terdapat pada misal bagian akar pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut mengangkut air dan mineral dari dalam tanah untuk diedarkan ke daun, ya. Di mana dari air dan mineral yang diangkut dari dalam tanah ini kemudian akan digunakan oleh tumbuhan, akan digunakan oleh jaringan phloem untuk diolah dan kemudian dialirkan menuju ke seluruh jaringan atau bagian pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian bagian yang ketiga, ya. Jadi bagian yang ketiga setelah sel jaringan kita masuk di organ. Di mana organ ini adalah kumpulan beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh suatu organisme. Jadi ingat, ya. Jadi setelah ada sel,
ada jaringan, kita masuk di organ yang dimana organ ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Dan ingat, dia memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh suatu organisme. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa organ ya. Ada kulit, ada mata, ada jantung, itu memiliki fungsi yang berbeda. Ya, jadi ingat, ada bagian pada tubuh kita ya yang disebut dengan jaringan, yang dimana dia memiliki fungsi yang sama dalam tubuh kita. Dia menyusun banyak organ, kemudian dari organ yang dibentuk itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Walaupun secara umum sifatnya, fungsinya ada yang khusus dan ada yang umum. Secara umum fungsinya adalah menyusun tubuh kita secara utuh. Sedangkan fungsi khususnya ya itu dibedakan. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, kemudian mata untuk melihat, kemudian jantung untuk berfungsi dalam proses peredaran darah ya atau memompa darah. Nah, kemudian masih banyak organ yang lainnya ya sebagai contoh ya. Kemudian kita lanjut di organ pada tumbuhan. Jadi kalau tadi contoh organ pada manusia, kalau pada tumbuhan itu ada beberapa organ Anda sekalian ya. Kalau kita belajar nanti di kelas 8, ada organ utama pada tumbuhan dan ada organ tambahan. Kalau organ utamanya itu akar, batang, dan daun. Jadi ini organ yang wajib ada pada tumbuhan. Jika salah satunya tidak ada, maka keberlangsungan hidup suatu tumbuhan akan terganggu. Beda dengan organ tambahannya, buah, biji, ya dan bunga, itu tidak jadi masalah jika tidak ada. Karena kita bisa temukan di lingkungan sekitar kita ada tumbuhan yang bisa hidup tanpa ada bunga, ada buah ataupun bijinya. Artinya keberadaan organ tambahan ini dia berfungsinya fleksibel. Ada atau tidak tetap akan berlangsung proses kehidupan pada tumbuhan. Berbeda kalau organ utamanya yang tidak ada. Oke. Di mana setiap organ ini memiliki fungsi ya. Jadi kita bisa lihat di sini memiliki fungsi khusus masing-masing. Akar berfungsi untuk menyerap air, batang sebagai lalu lintas air dan zat makanan, dan daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Lanjut, bagian yang keempat atau bagian D yaitu sistem organ. Jadi dari tadi terbentuk yang namanya organ yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, kemudian akan membentuk yang namanya sistem organ. Ya, jadi sistem organ ini merupakan kumpulan dari beberapa macam-macam organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi di sini lebih kompleks lagi Nanda sekalian. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ya. Jadi sistem organ, ya, yang terdapat pada manusia itu ada beberapa. Ada sistem pernafasan, ada sistem ekskresi, ada sistem peredaran darah, ada sistem reproduksi, ada sistem rangka, ada sistem otot, ada sistem saraf dan sistem indera. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya ya. Ini sistem rangkanya, ini sistem ototnya, ini sistem peredaran darahnya, sistem sarafnya, dan sistem pencernaan. Ya. Jadi, Nanda sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa setiap organ ya yang membentuk sistem ini kemudian saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya ya. Kemudian yang terakhir adalah organisme atau individu ya. Nah, jadi organisme itu adalah merupakan kumpulan dari beberapa sistem organ yang bekerja sama untuk membentuk individu atau organisme. Jadi ini organisme ini atau kita sendiri ini adalah hasil dari kumpulan dari beberapa sistem organ yang membentuk tubuh kita. Nah, jadi apabila salah satu sistem organ mengalami gangguan, sistem organ yang lain dapat mengalami gangguan pula. Ya, jadi contoh Nanda sekalian, ya. Kalau misalnya terjadi gangguan pada sistem peredaran darah kita, ya, peredaran darah kita, maka pasti juga akan berpengaruh kepada sistem pencernaan kita. Begitu pula dengan sistem-sistem yang lainnya, saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke, jadi jangan dianggap sepele ya bahwa ketika terjadi gangguan pada sistem pencernaan tidak akan berdampak pada sistem yang lainnya. Jangan keliru seperti itu karena Nanda sekalian, semua sistem yang ada di dalam tubuh yang membentuk suatu organisme itu memiliki fungsi secara umum yaitu menyusun tubuh kita, walaupun memiliki fungsi secara khusus masing-masing.
Jadi ini ya kesimpulan akhirnya bahwa